hatta tahabbu. Hal adullukum ala syai' fa idza fa'alu tahabbabtum. Afsus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seorang manusia sehingga mereka beriman kepada Allah. Dan manusia tidak akan beriman kepada Allah hatta tahabbu, sehingga mereka saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan jasa, ingin mengajarkan kepada kita khususnya umat Islam, hal adullukum ala syai', apakah kalian mau kuberitahu sesuatu? Apakah kalian mau kuajarkan sesuatu? Fa idza fa'alu tahabbabtum. Apabila kalian kerjakan hal ini, maka kalian akan saling mencintai. Apa perkara tersebut? Tidaklah berat, sangat ringan. Yakni afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam barusan cinta kepada saya. Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya man intawa 'alaika at-talbis wat tablis min iblis wa hisbihil khasis wa zananta anna al-ikhtifalat bi dhukrayati Muhammad kharajat kanit tasis wa amman hajihin nafis wa ammat lakihil anis akhafu an tadiku tar'an idza ra'aital qiyamah kullal ihtifali bi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kami Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Hasni, atalallahu umruhu amin, wa sihhati jasadi, wa sahhalallahu umuruhu fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya Allah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin sekalian. Segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Segala puji hanyalah milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat yang maha raja. Maka yang raja selain Allah hamba. Yang raja selain Allah budak. Jadi jangan pernah sombong berjalan di muka bumi, saudara-saudara. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Berapa banyak kita yang telah duduk di tempat ini, baik yang mungkin tadi pagi dia masih babantah mamanya, mungkin tadi siang dia masih bohongi orang tuanya, mungkin tadi asar dia tidak sholat, mungkin tadi maghrib dia cuman lalai. Tapi pada detik ini, pada saat ini Allah kumpulkan kita. Karena apa? Karena kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul ya ibadi. Wahai Nabi Muhammad, bilang kepada para hamba-hambaku. Dipanggil hamba, padahal dia pendosa, bahkan dia, mohon maaf, pernah membunuh, atau dia pernah membohongi kedua orang tuanya, atau dia pernah lempar rumahnya orang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku. Lembutnya panggilan Allah kepada para hamba-hambanya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Mal maksud fi hadhil kalimah? Apa maksud daripada kalimat tersebut? Jangan pernah berputus asa, jangan pernah bosan untuk memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Innallaha
yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena sesungguhnya Allah akan ampuni seluruh dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya ialah Allah, yakni yang maha ghafur, yang maha pengampun, lagi maha pengasih. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hei manusia, jika dosamu banyak, coba kau lihat ampunanku, jauh lebih banyak. Hei manusia, jika dosamu besar, coba kau lihat rahmatku, jauh lebih besar. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Wa in atani yamsi ataituhu harwala. Jika engkau datang menujuku dalam keadaan berjalan, ketahuilah aku menyambutmu dalam keadaan berlari. Sini manusia, sini. Seolah-olah kita didekap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bertangkaikan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada kalau orang Olo baru bilang, the best man in the world, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Olo baru bilang itu. Semoga akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan diwahyukan kepada Nabi, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, yakni agama Islam, yang dimana pada saat itu umat manusia wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Pada saat itu umat manusia telah jatuh di tepi jurang kehancuran, telah jatuh di tepi jurang kebinasaan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya waktu yang relatif, hanya 23 tahun, menjadi kuntum khairan ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, dengan 3 faktor. Yang dimana ia ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah dalam kemungkaran, saling mencegah kepada keburukan. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya ini perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, saudara. Betapa banyak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Safa'ah, ini hadis panjang, kurang lebih 2 lembar kalau tidak salah itu kurang lebih 2 lembar. Ini hadis, kita ringkas saja. Pada saat itu seluruh manusia dari A sampai Z dikumpulkan oleh Allah di satu padang yang namanya padang mahsyar. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari A sampai Z di padang mahsyar tersebut. Kemudian berkatalah sebagian manusia, Ranga, nandasa ini matahari 1 jengkal, kita ini mau minta tolong sama siapa? Maka menjawab sebagian manusia, sebagian orang menjawab, anjut orang sama Nabi Adam. Nabi Adam kan bapak moyangnya para manusia. Fayatuna Adama. Maka datang berbondong-bondong manusia kepada Nabi Allah Adam. Ya Adam, isfa'lana ila Rabbina. Wahai Adam, mohonkan pertolongan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kami siksa pada hari ini. Apa kata Nabi Allah Adam? Satu kata diulangi 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi. Hari ini saya. Kau urus dirimu, pergi selainku, jangan lari sama saya. Itu kata Nabi Adam. Jawabannya Nabi Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Sendiri. Saya, kau. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian selainku. Idhabu ila Nuh fayatuna Nuha. Berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuha, maka datang manusia kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, isfa'lana ila Rabbina, mohonkan pertolongan kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak kasihan terhadap kami saat ini? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi, nafsi. Hari ini kau, saya. Pergilah kalian dari selainku, jangan lari sama saya belum bisa mensyafaati. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya ia mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Fayatuna Ibrahima. Berbondong-bondong manusia datang sama Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, isfa'lana ila Rabbina. Dijawab oleh Nabi Ibrahim sama saja, nafsi, nafsi, nafsi. Hari ini
saya, kau. Idhabu ila Musa, idhabu ila Isa. Sama. Pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Allah Isa. Dijawab oleh mereka, nafsi. Yang terakhir, idhabu ila Muhammad, fayatuna Muhammadan. Sallu ala Nabi. Fayatuna Muhammada. Maka berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, isfa'alana ila Rabbina. Ya Rasulullah, mohonkan pertolongan kepada Tuhanmu. Maka saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sujud tersebut amat lama, sehingga terdengarlah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, niscaya akan aku beri. Wasfa' tusaffa', berikan syafaat kepada siapa yang engkau akan syafaati. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dijawab oleh Nabi, sahabatku? Apakah dijawab oleh Nabi, keluargaku? Tidak, saudara. Yang keluar dari mulutnya Nabi, ummati. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Di hari kiamat Rasulullah sibuk mondar-mandir ke sana kemari. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Maka berbahagialah, bergembiralah pada malam hari ini. Kita rayakan yang namanya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Ada juga pernah saya dengar bahwasanya di akhir hayat Rasulullah, inna Rasulullah fi akhir nafsi harrakat safataini marratain fa alghaitu fa sami'tuhu yaqul ummati. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir hayat ini yang perlu kita garis bawahi, di akhir hayatnya Rasulullah. Sayyidina Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggetarkan atau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Fa'alqaitu fa sami'tuhu yaqul ummati. Maka didekatkan oleh Sayyidina Ali telinganya, ternyata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di akhir hayatnya, saudara, kita yang dipikirkan, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, akan tetapi kita yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku. Maka ketika mau dicabut nyawanya Rasulullah merintih karena merasakan yang namanya sakit ketika dicabut ruhnya Nabi. Bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Israel, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, jangan engkau cabut dulu nyawaku. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah rasa sakit ini yang akan dirasakan umatku nanti kelak dicabut mereka punya ruh? Dijawab oleh malaikat Israel, iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini yang akan dirasakan umatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Ini permohonan yang terakhir keluar dari mulutnya Nabi. Ini permohonan yang terakhir yang keluar dari mulutnya Nabi. Apa doanya? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad terakhir doa yang keluar dari mulutnya, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan semua rasa sakitnya umatku kepada saya. Jangan engkau kasih sakit dia. Jangan kasih sakit umatku ketika hendak mereka merasakan yang namanya sakaratul maut. Biarkan aku yang merasakannya. Aku penanggung jawab mereka ya Allah. Bayangkan perjuangannya Nabi Muhammad. Doa yang terakhir keluar dari mulutnya Nabi Muhammad, doa khusus lil umatnya. Doa khusus untuk umatnya. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut.
Kalau sudah sering dengar, hafalkan. Itu doa terakhir yang keluar dari mulutnya Rasulullah. Tidak mendoakan siapa Rasulullah, kita yang didoakan oleh Rasulullah, umatnya. Di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syauqa ila ikhwani, wa fi ba'dir riwayah, mata alqa ikhwani." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Dan di dalam beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Mata alqa ikhwani, kapan aku berjumpa dengan saudara-saudaraku." Para sahabat mendengar perkataan tersebut, spontanitas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Apakah kami bukan saudaramu?" Dijawab oleh Rasulullah, "Antum ashabi, kalian adalah para sahabat-sahabatku." Berarti siapa saudaramu ya Rasulullah? Yang engkau sebutkan barusan, engkau rindu kepada saudara-saudaramu? Dijawab oleh Rasulullah, "An-nas ya'tuna min ba'di hum amanu bi wa lam yarani." Mereka yang hakiki sebagai saudaraku, yakni manusia yang datang setelah tidak adanya aku. Hum amanu bi, mereka beriman kepadaku, wa lam yarani, sekalipun mereka belum pernah melihatku. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh sebelum hari telah rindu kepada kita, maka jadikan tanda tanya di hatinya kita, kenapa hingga saat ini, hingga detik ini tidak tertanam rasa rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bosan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini kitab dikarang oleh Al-Imam Ghazali, yang dimana di dalam kitab tersebut dikisahkan mengenai kehaibatannya pahala solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tersebut telah dikisahkan, ja'at imra'atu ilal Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala. Telah datang seorang ibu kepada Imam Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala. Fagalat, maka ibu tersebut berkata kepada Imam Hasan al-Basri, "Innahu kanat li ibnatan sabbah." Ya Imam, wahai Imam Hasan, aku ini memiliki anak perempuan yang masih sangat muda. Famatat ya Imam, namun ia sudah meninggal. Faji'tuka kai tu'allimani ma asta'ina bihi ala ru'yatiha. Maksud tujuanku datang kepadamu saat ini, aku ingin engkau mengajarkanku apa amalan, apa doa, sehingga aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal ya Imam. Fa'allamahal imam, maka diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Singkat cerita, terkabul keinginan orang tua tersebut, ibu tersebut. Dalam beberapa waktu dari situ terkabul keinginannya. Telah dia laksanakan amalan yang diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Akan tetapi falamma ra'atuha rijliha marbuto wa rukbatuha marbuto. Ketika ia mimpikan anaknya, anak tersebut dalam siksa yang nyata. Rijliha marbuto, kakinya diikat dengan rantai, bukan dengan tali rafia ini, dengan rantai. Warukbatuha marbuto, dia punya leher ini diikat juga dengan rantai. Wa alaihi libasu min kitran, dan ia dipakaikan pakaian yang terbuat dari kerak api neraka. Betapa sedihnya ibu tersebut terbangun dari tidurnya. Sedih sekali ibu ini, anak semata wayang yang sangat ia rindu-rindukan, yang dia usahakan, yang dia berjuang apa amalan sehingga ia dapat memimpikan anaknya. Akan tetapi ketika ia mimpikan, di dalam keadaan siksa yang nyata saudara-saudara.
Na'udzubillahi min zalik. Maka dia datang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, telah aku mimpikan anakku. Diceritakan begini-begini. Anakku begini, anakku ini. Anakku diikat lehernya dengan rantai, kakinya diikat dengan rantai. Kemudian dibilang ibu tersebut, ketika salah satu siksa tersebut disampaikan oleh ibu itu, yang paling parahnya Imam, saya punya anak ini, dia punya pakaian, dipakaikan baju yang terbuat dari kerak api neraka. Maka mendengar hal tersebut, Imam Hasan kaget. Saat itu juga Imam Hasan jatuh pingsan. Summa ra'ahal Hasan fil jannah wa ala ra'suhat taj. Kemudian di dalam pingsannya Imam Hasan, ia melihat ada seorang anak perempuan yang didudukan di singgasana surga. Bukan dikasih duduk di kursi plastik, tidak. Dikasih duduk di singgasana. Singgasana itu kursinya seorang ratu, seorang raja. Nah, itu yang namanya singgasana. Dikasih duduk di singgasana surga. Wa ala ra'suhat taj. Kepalanya dipakaikan mahkota. Mau bertanya Imam Hasan kepada anak tersebut. Ternyata anak tersebut telah bertanya dulu kepada Imam Hasan. Ya Imam, amma ta'rifuni? Apakah kamu tidak mengenalku? Mau dijawab Imam Hasan, tidak dikasih kesempatan. Dijawab sendiri pertanyaan tersebut oleh anak itu. Ana ibnatil mar'ah allati atatska wa qalat laka kadza. Aku sudah anak dari ibu yang mana telah datang kepadamu. Ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, ma allazi siraka ila ma ara? Apa yang menyebabkanmu sehingga engkau kulihat dalam keadaan seperti ini? Sementara ibumu memimpikanmu beberapa hari yang lalu, engkau dalam siksa yang nyata, yang dimana kakimu tadi diikat dengan rantai, lehermu diikat dengan rantai. Engkau dipakaikan baju yang terbuat dari kerak api neraka. Dijawab oleh anak tersebut. Marra binar rajul fasallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan. Jadi begini Imam. Di dalam kuburan kami ini ada 550 penguburan yang semuanya manusia itu diadab. Tapi dengan adanya seorang pemuda melewati kuburan kami dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali. Saat itu juga kami dengar seruan daripada Allah, fanudiya irfa' anhumul adab, angkat pengazaban bagi mereka tersebut. Karena apa? Bibarkati ar-rajul alladzi yusallu 'alan Nabi Muhammad. Berkatnya seorang pemuda tadi yang mana ia melewati kuburan tersebut dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya berpahala kepada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bosan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah salah satu hal yang sulit, bukanlah salah satu hal yang berat. Hal tersebut sangat ringan. Jadi tanamkan rasa semangat ketika berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-hambanya wajib terhadap sholat, mohon maaf, Allah sholat tidak? Tidak. Allah wajibkan kita sebagai umat muslim berpuasa, Allah berpuasa tidak? Tidak. Allah suruh kita zakat, Allah berzakat tidak? Tidak. Tapi ketika Allah turunkan perintah berselawat kepada Nabi Muhammad, ketahuilah Allah yang lebih dulu berselawat kepada Nabi dengan nas Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, ya tidak hai. Mungkin kau dihai karena tidak beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepadanya dan sampaikan salam sejahtera untuknya. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada hadits qudsi yang ingin saya sampaikan.
Sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling di muka bumi. Allah memiliki banyak malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi. Untuk apa dorong berkeliling? Bos sweeping? Tidak. Tidak, bukan bos sweeping. Berkeliling di muka bumi mencari perkumpulan-perkumpulan orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencari perkumpulan-perkumpulan orang yang memuliakan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika malaikat yang rame-rame tadi berkeliling tadi, dia dapatkan perkumpulan-perkumpulan tersebut, maka dia melapor kepada Allah. Ya Allah, sana di desa Olo Baru mereka memuliakan namamu ya Allah, mereka memuliakan asmamu ya Allah, mereka memuliakan nabimu ya Allah, mereka bergembira atas lahirnya nabimu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saat itu juga aku ampuni mereka semua. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu malaikat protes. Ya Allah, ada di dalam perkumpulannya mereka di Olo Baru itu, ada yang datang tidak dengan niat berbahagia dalam maulidnya Nabi. Ada yang datang mungkin cuma kejar pilus, oreo, paha, telur, apa semua. Iya, satu malaikat ini protes. Ya Allah, ada yang datang cuman bekejar telur, bekejar paipulu, apa segala macam ini yang ada telah dihidangkan di sini. Ini malaikat satu protes. Apa Allah bilang? Humul gom la yaskobihim jalisahum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan pernah merugi duduk bersama ulama yang dimana perkumpulan tersebut memuliakan namaku dan memuliakan kekasih. Maka saat itu juga kami ampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan engkau protes terhadap perintahku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibilang Allah, bubarlah kalian semua, niscaya telah aku ampuni seluruh dosamu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita di sini melimpahkan keberkahan untuk kampungnya kita, khususnya desa Olo Baru ini. Dan kita tidak berdiri daripada tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak kata-kata yang salah, kasihan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Karena di dalam maqalatul Arab dikatakan, laqad yurja li jarihi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, pedang melukai ini tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun apabila lisan melukai hati, kemana kita akan mencari obatnya? Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi